Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama-sama saya Febriani di channel Marsa. Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai header channel, yaitu lanjutan dari bab 2 dari CCNA part 2 ya teman-teman. Nah oke teman-teman, langsung saja di sini kita pergi ke Cisco, belajarnya menggunakan studi kasus ya teman-teman. Langsung saja di sini saya akan menambahkan switch 2960. Kita percepat saja. Nah, kalau sudah seperti ini kan tidak kelihatan ya teman-teman. Namanya kalau tidak kita pergi ke option, preference, kemudian di sini always show port labelnya kita hapus centangnya kemudian. Nah, oke teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat untuk hijaunya ini terdapat di kabel bagian atas, kemudian di bawahnya itu adalah port yang terblokir ya teman-teman. Kemudian di sini di switch 1 itu portnya up semua ya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman di sini bandwidth untuk menghubungkan antar port itu 400 MB ya teman-teman, sedangkan di sini port yang hanya ada satu port, sedangkan 3 port lainnya itu terblokir. Jadi nanti teman-teman kita akan membuat port yang terblokir ini menjadi satu dengan port yang up agar menjadi 14 bandwidth ya teman-teman. Ya teman-teman, itu juga bisa dinamakan dengan header channel. Jadi ini dari header channel ini adalah ketiga port ini akan disatukan dengan port yang tidak terblokir agar menjadi 400 bandwidth dan dapat menyalurkan bandwidth ke switch 1 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, setelah ini saya akan menjelaskan protokol yang bisa dipilih untuk menggunakan header channel ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menuliskan catatan kecil. Jadi untuk menggunakan header channel terdapat di sini terdapat 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama adalah LACP, yaitu open standard. Maksud open standard itu bisa digunakan untuk switch yang bukan Cisco ya teman-teman. Kemudian di sini terdapat juga PAGP, itu khusus untuk switch Cisco. Jadi misal ada switch Cisco dan switch Cisco bertemu, dia bisa menggunakan PAGP. Namun, kedua switch itu juga bisa menggunakan LACP ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini ada menggunakan layer 3. Nah, layer 3 ini akan kita bahas setelah ini ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini langsung saja kita akan langsung praktek terlebih dahulu untuk LACP ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita akan menerangkan port-portnya terlebih dahulu ya. Di sini kita perlihatkan dulu portnya di option preference, kemudian always show port label, kemudian close. Nah, di sini sudah terlihat ya. Langsung saja di sini teman-teman, yang minta maaf ya teman-teman, di sini untuk switch-nya saya ganti terlebih dahulu namanya agar tidak switch 0 seperti itu, switch 1 dan switch 2. Kalau sudah kita pergi ke CLI di switch 1 terlebih dahulu, kemudian kita bisa enable, kemudian consti, kemudian di sini kita akan menerangkan port mana nih, yaitu port yang menuju ke switch 2 itu dia menggunakan port FA0/1 sampai 4. Di sini kita menggunakan interface range saja ya. Interface range FA0/1 sampai 4 seperti ini. Kemudian kalau sudah kita bisa ketikkan switch port mode trunk. Nah, oke, kalau sudah seperti ini kita lakukan hal yang sama ke switch 2 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah menerangkan semua port yang ada di switch. Kemudian nanti kita akan membuat channel groupnya yang di switch 2 teman-teman. Di sini nanti kita masuk. Nah, teman-teman di sini untuk mengkonfigurasinya kita masih tetap di interface range. Kemudian di sini kita bisa ketikkan saja step grow. Kemudian di sini kita bisa tanda tanya. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat sendiri untuk sistemnya itu dia menyediakan channel group dari 1 sampai 6. Misalkan di sini saya akan membuat channel group 1. Kemudian di sini kita bisa ketikkan mode, kemudian tanda tanya. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini untuk LACP dia terdapat 2 nih. Yang pertama adalah mode aktif, kemudian yang kedua adalah mode pasif. Nah, untuk aktif ini teman-teman, dia ini nanti sifatnya akan mengajak, sedangkan untuk pasif dia akan menunggu. Jadi nanti si aktif ini akan mengajak switch mana yang akan dia jadikan. Nah, nanti kalau mode aktif dia akan mengajak nih, tapi sedangkan kalau pasif dia akan menunggu. Jadi di sini kita akan membuat switch 2-nya ini menjadi pasif, menunggu ya teman-teman. Di sini ketikkan saja seperti ini. Kalau sudah kita lakukan ke switch 1 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sama masih di interface range. Kemudian di sini kita ketikkan saja channel strip group, ini dan spasi. Nah, strip group kemudian 1 sama ya teman-teman, 1 sama dengan tadi di switch 2. Kemudian di sini kita bisa ketikkan mode tanda tanya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan membuat switch 1-nya itu menggunakan mode aktif ya teman-teman untuk mengajak switch 2. Jadi di sini kita bisa ketik aktif seperti ini. Kalau sudah kita bisa enter. Nah, di sini kita percepat saja karena di sini masih merah ya. Nah, oke teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat di sini portnya itu sudah hijau semua. Mungkin di sini kita bisa checklist terlebih dahulu di always show portnya. Nah, oke, di sini sudah hijau semua ya teman-teman, tidak ada lagi port yang terblokir. Jadi ibaratnya ini hanya satu kabel dan bandwidthnya itu 400 ya teman-teman. Nah, kita kan tadi sudah belajar mengenai metode LACP ya teman-teman. Nah, nanti kita akan belajar lagi mengenai PAGP-nya. Jadi di sini untuk PAGP saya akan menambahkan switch multi layer ya teman-teman. Di sini yang 3560 ini teman-teman, kemudian di sini kita ganti namanya terlebih dahulu multi layer switch 1. Kemudian kita sambungkan dengan kabelnya.
Di sini teman-teman bisa lihat ada dua port yang terblokir dan satu port yang menyala di multi-layer switch satunya. Dan di sini langsung saja kita lakukan PAGP-nya, kita masuk ke switch terlebih dahulu. Nah, mungkin di sini kita bisa nyalain ini dulu ya teman-teman. Untuk port-portnya always show port label, kita nyalain, jadi kita tahu port mana yang akan kita range. Untuk caranya sama saja seperti tadi teman-teman, seperti LGP. Kita enable terlebih dahulu di sini. Kemudian interface range. Jadi di sini saya dari EVA 05 sampai 7 ya, interface range EVA 0/5 sampai 7. Kemudian kita enter. Kalau sudah di sini kita akan membuat langsung channel grupnya. Channel skip row. Kemudian di sini kita menggunakan channel group 2 ya. Karena tadi yang satu kan sudah digunakan dari switch 2 ke 1. Jadi kita gunakan channel group 2. Kemudian di sini kita bisa ketikkan mode tanda tanya terlebih dahulu. Teman-teman di sini bisa fokus ke auto sama desirable karena ia yang mode PAGP-nya. Nah, di sini untuk PAGP yang seperti tertulis di sini terdapat dua mode yaitu auto sama desirable. Auto itu dia sifatnya menunggu, sedangkan desirable itu mengajak, teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat switch 2 itu desirable atau mengajak multi-layer switch satunya ya, teman-teman. Kemudian di sini kita ketik desirable seperti ini. Kemudian kita bisa enter. Nah, kalau sudah kita bisa lakukan hal yang sama ke multi-layer switch satunya. Di sini no saja, kemudian enable config. Nah, oke, maaf teman-teman, di sini saya terdapat kesalahan. Di sini config seperti ini. Kalau sudah di sini kita bisa pergi ke interface berapa. Jadi di sini interface EVA 0/1 sampai 3. Jadi di sini interface EVA 0/1 sampai 3. Kalau sudah kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, oke teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat. Kalau di multi-layer switch 1 ini dia tidak bisa langsung menggunakan perintah switch port mode terang ya. Dia harus mengkonfigurasi terlebih dahulu encapsulation .1 queue-nya. Jadi di sini kita bisa ketikkan switch port encapsulation .1 queue seperti ini. Kemudian kita bisa enter. Nah, jadi teman-teman di sini untuk mengkonfigurasi encapsulation itu kita mengetikkan switch port, kemudian terang, kemudian encapsulation, kemudian .1 queue seperti ini teman-teman. Kalau sudah kita bisa enter. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita bisa memasukkan perintah switch port mode terang. Nah, oke, kalau sudah di sini kita akan langsung membuat channel grupnya ya. So, kemudian di sini channel grupnya sama 2 ya teman-teman. Kemudian mode. Nah, teman-teman, jadi di sini kita akan menggunakan mode desirable sama. Jadi nantinya switch 2 menggunakan desirable mengajak dan multi-layer switch 1 juga mengajak. Kita akan coba kemudian enter. Kalau sudah di sini mungkin kita bisa percepat saja ya teman-teman, di sini sama hijau. Nah, kalau sudah di sini kita bisa on checklist terlebih dahulu untuk always show portnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, dia sudah hijau semua. Nah, yang berarti sudah hijau ini kita sudah berhasil menggabungkan bandwidth-nya menjadi 300 ya teman-teman. Karena di sini terdapat 3 port. Di sini kita juga sudah berhasil menggunakan mode PAGP dan sudah berhasil menggabungkan ketiga port ini menjadi satu kabel saja teman-teman di ibaratnya. Nah, di sini kita juga bisa mengeceknya di multi-layer switch 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa exit, kemudian kita bisa do show, header, channel, summary. Di sini kita singkat saja dengan sum. Nah, oke teman-teman bisa lihat di sini ada keterangan SU yang berarti S adalah layer 2, kemudian U-nya adalah in use, berarti dia sudah digunakan ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman juga terdapat keterangan kalau yang sudah digunakan ini adalah menggunakan protokol PAGP. Kemudian di sini juga terdapat port-portnya yaitu EVA 0/1/2 dan /3 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, nanti kita akan belajar untuk layer 3. Oke teman-teman, di sini nanti setelah ini kita akan belajar untuk adder channel menggunakan protokol layer 3 ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan switch baru multi layer sama ya teman-teman di sini di sebelahnya. Kalau sudah di sini kita sambungkan untuk kabelnya, kita percepat saja ya teman-teman. Nah, oke teman-teman bisa lihat sendiri di sini untuk port yang terblokir itu ada di multi-layer switch 2. Di sini ya teman-teman 2 terblokir dan 1 up. Nah, di sini kita akan membuat kita akan menggunakan metode adder channel layer 3 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk layer 3 itu dia ada itunya sendiri. Nah, namanya itu adalah on ya teman-teman. Nah, di sini kan untuk LHCP dan PAGP itu kan bekerja di layer 2. Nah, di sini layer 3 itu adalah on. Kemudian di sini untuk layer 3 dia itu ada metodenya sendiri yaitu dengan IP. Jadi teman-teman nantinya kita akan membuat switch 1 dan multi layer switch 1 dan 2 ini punya IP tapi dengan yang satu network, tidak yang berbeda network. Misalkan di sini switch 1 adalah 10.10.10.1, kemudian di sini juga 10.10.10.2. Seperti ini ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita akan mengkonfigurasinya di multi layer switch 1 terlebih dahulu. Sebelum itu kita pergi ke option terlebih dahulu ya teman-teman, kemudian preference untuk memperlihatkan portnya. Kita masuk ke switch 1 ya teman-teman, kemudian di sini kita bisa interface rank terlebih dahulu. Di sini kita interface ranknya dari 4 sampai 6 ya teman-teman. Interface rank 4 sampai 6. Dan enter. Oh, di sini terdapat kesalahan teman-teman. FA 0/4. Nah, kalau sudah di sini kita bisa ketikkan not switch port. Kemudian di sini kita enter. Oke teman-teman, mohon maaf terdapat sedikit kesalahan. Enter.
Nah, di sini maksud no switch port itu untuk menjadikan port-port ini ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung membuat channelnya, channel group 3 ya teman-teman, karena tadi 2 dan 1 sudah. Channel group 3, kemudian mode. Kemudian di sini kita tanda tanya terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat di sini untuk mode on itu adalah dikhususkan sendiri untuk layar 3 ya teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan mode on. Kalau sudah di sini kita bisa masuk ke interface channel, header channel 3-nya ya teman-teman. Di sini kita menggunakan PO3 seperti ini, interface PO3. Kalau sudah di sini kita bisa langsung masukkan IP-nya ya teman-teman, IP ADD 10.10.10.1, kemudian subnet masknya adalah 255.255.255.0 seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita bisa enter teman-teman. Kalau sudah kita bisa langsung konfigurasi ke multi-layer switch 2-nya. Nah, di sini kita mau saja, kemudian enable, connect, kemudian kita pergi ke interface line, berapa ini? EVA 0/1 sampai 3, EVA 0/1 sampai 3. Kemudian kita bisa ketikkan no switch port. Kalau sudah di sini kita bisa ketikkan channelnya teman-teman, channel group 3, kemudian modenya on, seperti tadi ya teman-teman. Kita enter. Kemudian kita bisa masukkan IP-nya, IP ADD 10.10.10.2, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Oke teman-teman, kalau sudah kita masukkan tadi channel grupnya, kita pergi ke interface ada channel grupnya yaitu PO3 seperti ini. Ini kurang spasinya. Kalau sudah kita bisa enter. Kemudian kita bisa masukkan IP yang tadi nih, yaitu 10.10.2. 10. Nah, di sini IP ADD 10.10.10.2, kemudian subnet masknya 255.255.255.0 seperti ini. Kemudian kita bisa enter. Nah, kalau sudah di sini kita bisa percepat saja teman-teman. Kemudian di sini kita bisa cek do show header summary. Nah, oke teman-teman bisa lihat di sini sudah ada ya PO3 dengan status RU, yang berarti di sini R adalah layar 3 dan U adalah in use, sedang dipakai ya teman-teman. Nah, oke teman-teman di sini teman-teman bisa lihat di topologinya. Di sini sudah hijau semua ya. Mohon maaf, di sini saya matikan terlebih dahulu untuk show portnya. Nah, oke teman-teman bisa lihat di sini sudah menyala semua. Sekian dulu pembahasan kita pada video editing channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.